Oke, testo testo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi nih bareng gua admin Kosan Studio. Setelah anime ini cukup sukses di penayangan atau di season pertamanya sebanyak 24 episode, yang kala itu sanggup membuat banyak penggemar mencintai anime ini karena tema dan juga jalan cerita dari anime Vinland Saga ini jauh berbeda dibandingkan anime-anime yang beredar saat itu. Setelah animenya cukup lama tamat, akhirnya pada tanggal 8 Juni kemarin, anime ini resmi mengumumkan akan menayangkan kembali anime season keduanya. Di mana resmi diumumkan bahwasannya anime Vinland Saga season kedua akan tayang di 2023 mendatang. Apa aja yang bisa kita breakdown dari trailer terbaru anime Vinland Saga season kedua kali ini? Let's ciao, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, pada adegan pembukaannya kali ini kita diperlihatkanlah sosok karakter Thorfinn yang di sini terlihat agak bonyok. Belum tahu kenapa wajah Thorfinn di sini bonyok, tapi kemungkinan besar di sini ia sedang mengalami perselisihan dengan sosok karakter bernama Einar yang merupakan sesama budak. Tapi di sini mau Mimin jelaskan sedikit kenapa sosok dari Thorfinn atau karakter Thorfinn ini bisa menjadi budak. Ia yang dituduh sebagai pengkhianat bangsa bersama Askelat karena tega membunuh Raja Denmark yang berkuasa pada saat itu. Kemudian dihukum menjadi seorang budak. Lalu pada adegan berikutnya kita dikejutkan dengan kabar bahwasannya di season kedua kali ini anime Vinland Saga akan diproduksi oleh studio yang berbeda. Seperti yang kita tahu bahwasannya di season pertama anime Vinland Saga itu diproduksi oleh studio WIT. Tapi di season keduanya kali ini mengalami pergantian studio ke studio yang kerjaannya udah banyak banget buat tahun ini aja. Kerja pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja, pokoknya kerja pokoknya kerja apa aja nggak tahu, pokoknya kerja. Yap, kembali lagi tahun ini terjadi sebuah kabar mengejutkan di mana anime yang dulunya ditangani oleh studio WIT kembali berpindah studio menjadi MAPPA. Bagaimanakah kualitas animenya nanti? Kita nantikan aja anime ini tayang perdana di 2023 mendatang. Pada adegan berikutnya akhirnya kita diperlihatkanlah sosok Einar yang di akhir episode season pertamanya sempat muncul walau hanya sebagai cameo dengan rambut gondrongnya. Tetapi di trailer terbaru anime Vinland Saga season kedua kali ini, sosok Einar diperlihatkan dengan rambut pendek seperti yang ada di manganya. Bagi kalian yang belum tahu, karakter Einar ini sendiri nantinya akan menjadi sahabat karib dari karakter Thorfinn, di mana mereka adalah sesama budak yang bekerja di sebuah peternakan atau bisa dibilang sebuah pertanian milik seorang juragan kaya raya bernama Ketil yang berada di sebuah daerah bernama Jutland, negara atau bisa kita bilang kerajaan Denmark. Sosok Einar ini sendiri terpaksa menjadi budak akibat peperangan yang terjadi di desa atau di daerah asalnya. Hal ini menyebabkan ia dan keluarganya terpisah-pisah hingga ia harus terpaksa menjadi budak dan bertemu dengan Thorfinn. Oleh sebab itu, Einar atau sosok karakter Einar ini sangat membenci peperangan dan orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Pada adegan ini terlihatlah sosok Einar dan Thorfinn saling berbagi cerita tentang masa lalunya. 俺の住んでた村に二度兵隊が来た。あいつらは人の皮をかぶった。 Namun Thorfinn yang mengetahui bahwa atau mengetahui fakta bahwasannya si Einar ini gak suka akan peperangan, merahasiakan masa lalunya yang cukup kelam kepada Einar. Dan karakter Einar ini sendiri, Mimin berpendapat ya bahwasannya karakter Einar ini sendiri akan menjadi sentral atau pemicu perubahan diri pada Thorfinn. Dimana ia yang dulu gila perang tersadarkan akan derita yang terjadi kepada Einar dan kemudian menjadi atau berubah menjadi sosok yang jauh lebih baik ke depannya. Dimana nantinya kedua karakter ini akan saling bekerja sama
dalam mengurusi sebuah ladang gandum. Yang awalnya hutan menjadi sebuah ladang gandum yang nantinya hasil dari penjualan ladang gandum tersebut akan digunakan untuk membayar kebebasan mereka dari Ketil. Lalu pada adegan ini atau di adegan ini kita akhirnya diperlihatkan dengan beberapa karakter baru yang nantinya akan muncul di Vinland Saga season kedua kali ini. Yang pertama Mimin kenalin dengan ada seorang budak perempuan bernama Arnheid yang merupakan budak kesayangan dari sang pemilik atau sang tuang tanah Ketil. Ya kalian mungkin pasti tahu yang Mimin maksud budak kesayangan itu apa dalam hal apa ya. Jadi luruskan pikiran, jangan belok-belok ke kanan kiri. Kita akan sedikit membahas hal yang agak tabu. Bohong. Yang bener. Karakter Unhead ini adalah puncak atau sumber masalah lain yang akan terjadi di cerita anime Vinland Saga, di mana karakter ini menjadi rebutan antara seorang ayah yaitu Ketil sang pemilik tanah dan juga anak-anaknya. Karena pada masa tersebut, koreksi ya kalau Mimin salah info, pada masa tersebut jika seseorang atau seorang orang tua ingin mewariskan hartanya, yaitu termasuk bukan hanya tanah, tetapi juga termasuk para budak-budaknya. Jadi di sini yang konflik yang terjadi adalah sang anak atau anak-anak dari Ketil ini menginginkan sosok dari Arnheid ini yang terlihat begitu cantik dan juga wow. Lalu pada adegan ini terlihatlah sosok dari anak-anak Ketil yang bernama Thorgil dan juga Olmar. Di mana Thorgil yang merupakan seorang tentara di kerajaan Denmark yang setelah kembalinya ia dari peperangan ingin menjadi kaya raya dengan cara instan, yaitu dengan cara menguasai pertanian ayahnya. Di sini lalu ia kemudian mengajak adiknya untuk ikut bergabung mengkudeta sang ayah yaitu Ketil. Di mana sang adik yang terlihat agak cupu dan lemah dipaksa untuk memecah belah atau dipaksa untuk mengadu domba pertanian ayahnya dan juga tentara kerajaan Denmark demi mengambil keuntungan atas hal yang terjadi. Dasar anak durhaka udah kayak sinetron di Indosiar aja ya kisah cerita keluarga ini. Lalu pada adegan ini kita akhirnya diperlihatkanlah sosok yang dari tadi namanya Mimin sebut-sebut yaitu Ketil, yang merupakan pemilik kebun tempat Thorfinn dan juga Einar bekerja sebagai seorang budak. Di sini Mimin lihat sebenarnya sosok Einar ini adalah orang yang cukup baik ya bagi para budak-budaknya. Namun sosoknya dianggap kurang adil dan kurang tegas oleh para anak-anaknya dan juga ayahnya yang bernama Sverkel, yang merupakan pemilik kebun sebelumnya yang mewarisi perkebunan dan juga budak-budak yang ia miliki kepada anaknya yaitu Ketil. Di sini karakter Sverkel ini adalah sosok karakter yang nantinya membantu Thorfinn dan juga Einar dalam membuat sebuah ladang gandum demi membayar kebebasan mereka dari jeratan perbudakan. Lalu pada adegan ini kita akhirnya diperlihatkan lagi dengan sosok karakter yang terinspirasi atau memang diambil kisahnya dari sosok karakter asli yang ada di dunia, yaitu ada sosok karakter Leif Erikson, di mana sosok karakter ini terlihat jauh lebih tua jika kita dibandingkan dengan season pertamanya. Di sini Leif Erikson sendiri sedang berusaha mencari keberadaan Thorfinn di setiap daerah yang ia singgahi. Seperti yang kita tahu bersama bahwasannya Leif Erikson ini adalah pedagang keliling yang menjelajahi setiap daerah-daerah yang ada di negara Skandinavia. Jadi di sini Leif Erikson sendiri berusaha mencari keberadaan Thorfinn demi memulangkannya kembali ke daerah atau negara asalnya, atau bisa kita bilang ke kampung halamannya kembali. Setelah ia gagal memulangkan Thorfinn di akhir ending season pertama yang lalu. Dan di bagian penutup atau adegan akhir trailer Vinland Saga season kedua kali ini kita akhirnya diperlihatkan sosok dari Pangeran Canute yang sekarang sudah menjadi Raja Denmark, menggantikan ayahnya yang tewas dibunuh oleh Askeladd pada season pertama dahulu. Di mana sosok Askeladd di sini terlihat jauh lebih berwibawa dan jauh lebih terkesan seperti seorang raja jika kita bandingkan dengan karakternya yang awal-awal muncul di season pertamanya yang sedikit agak bersifat kekanak-kanakan dan juga penakut. Apakah nanti karakter ini akan muncul dan memiliki banyak
adegan di season keduanya nanti kita belum tahu karena ini masih trailer pertama. Bagaimanakah perjuangan Thorfinn dalam menghadapi trauma masa lalunya demi menjadi orang yang lebih baik? Dan dapatkah ia berhasil keluar dari jeratan perbudakan dan kembali lagi berkumpul bersama keluarganya di kampung halamannya? Bagi kalian penggemar anime Vinland Saga season pertama yang menanti-nanti akan kehadiran anime season keduanya, kalian harus cukup senang karena anime ini diumumkan akan tayang perdana di Januari tahun 2023. Gak lama lagi bukan? Namun di satu sisi kabar menyenangkan tersebut, kalian sebagai penggemar anime Vinland Saga jangan berkecil hati dengan pergantian studio yang terjadi. Kita nonton aja dulu season atau episode awalnya nanti, baru berpendapat tentang perbedaan kualitas animasi di antara dua studio tersebut. Akankah terjadi kembali kisah yang telah berlalu seperti anime Attack on Titan dulu? Ataukah jauh lebih memuaskan? Kita nantikan aja Januari 2023 mendatang untuk episode perdana dari anime Vinland Saga season kedua kali ini. 笑いたくば笑うがいい。すべては失われた愛のためだ。 Oke, itulah pembahasan yang bisa Mimin sampaikan kepada kalian tentang trailer perdana anime Vinland Saga season kedua. Lebih dan kurang Mimin mohon maaf, serta kalau ada kesalahan informasi dan kesilapan yang Mimin sampaikan kepada kalian, kalian bisa bantu Mimin koreksi di kolom komentar di bawah. Like aja kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian sesama wibu, tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya bagi kalian yang belum tekan agar mendapatkan info-info terbaru soal anime dari Kosan Studio. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi kalian yang mau kritik dan mau rekomendasi atau mau request anime apa yang bisa Mimin bahas ke depannya, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan juga melalui DM Instagram Mimin dan juga TikTok. Sampai jumpa. Sayonara minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.